Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman dan Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom ini. Nah, gimana nih teman-teman buat puasanya? Udah 1,5 jam lagi menjelang buka puasa. Masih semangat ya? Masih itu terdengar sayup-sayup adzan ya? Sudah adzan. Sudah buka, Pak. Dari mana itu? Semangat ya harusnya. Oke. Nah, hari ini nih berhubung kan sudah mendekati waktunya buka puasa, kita dari Prodi Informatika ada agenda baru nih teman-teman, namanya yaitu adalah Ngabuburit Informatika. Nah, berhubung hari ini perkuliahan sudah mulai diliburkan, dari Prodi itu masih memikirkan nih mahasiswa memarbahan, jadi difasilitasi untuk diberikan ngobrol bareng nanti sama pembicara yang hebat nih teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa sambil ngajak teman-temannya yang lain buat join di room ini ya. Nah, selanjutnya nih di launching agenda perdana kita ini, kita punya guest star yang spesial nih. Nah, pas banget sama topik kita. Topik kita yaitu adalah startup dan informatika, yaitu nanti ada pembicara kita, ada Bu Eli. Nah, sebelumnya pasti teman-teman udah pada tahu nih Bu Eli siapa. Nah, jadi Bu Eli ini selain menjadi dosen di Amikom, Bu Eli ini juga merupakan mentor di ABP nih. Tapi nggak cuma itu teman-teman. Jadi Bu Eli ini memiliki banyak pengalaman nih. Pengalamannya ada banyak nih teman-teman. Ada selain jadi dosen, Bu Eli ini juga menjadi Director of Learning and Growth dari ABP Startup Incubator, lalu jadi Startup Mentor, lalu juga menjadi founder jadi teman guru dan GitHub.id. Dan selain itu, Bu Eli ini juga menjadi Manager of Learning and Growth dari ABP Startup Incubator dan menjadi sekretaris juga nih di ABP Incubator. Nah, selain itu, Bu Eli juga menjadi English Speaking Guide di Prawiro Taman. Wah, Bu, ini kok banyak banget ya, Bu. Gimana nih, Bu, buat bagi waktunya, Bu? Nah, itu tadi ya, dari pengalaman-pengalaman. Udah berlalu sih sebenarnya. Jadi itu nggak barengan sekarang. Ya. Ya, berarti pengalaman-pengalaman yang pernah dilakukan. Nanti minta diajari membelah diri Ya, Bu. Bu Eli, biar kami bisa tanya. Belajarnya dari Pak Nah, Arul. itu tadi ya, teman-teman. Udah ada banyak banget nih, bisa dijadikan motivasi juga nih buat teman-teman, harus bisa nih melebihi dari Bu Eli. Nanti di CV-nya ada banyak tuh pengalamannya, bisa membelah diri lebih banyak. Nah, sebelumnya nih Bu Eli, saya ucapkan selamat datang ke Bu Eli di launching perdananya dari Asep 1, itu ada Ngabuburit Informatika, Bu. Oke, dari Bu Eli nih kayaknya langsung saja kali ya, Bu. Udah pada nggak sabar nih teman-teman mau mendengarkan Bu Eli berbagi pengalaman. Oke. Oke, sebelumnya nih. Sistemnya tanya jawab ya. Ya, Bu. Nanti apa ya, Bu? Ngobrol-ngobrol santai aja nih, Bu. Pasti teman-teman juga pada penasaran nih. Oke, Bu. Sebelumnya pertanyaan pertama saya, kenapa informatika, Bu? Apanya? Dari sekian banyak jurusan nih, Bu, yang ada di dunia perkuliahan. Kenapa informatika? Karena lulusan dari informatika itu talentnya banyak dibutuhin oleh industri. Industri di sini itu bisa startup, bisa perusahaan multinasional, banyak sih. Dan informatika itu ibaratnya kayak jurusan favorit gitu di Amikom. Tiap tahunnya mesti banyak banget yang daftar. Gitu sih, Hasna.
Dan kalau satu lagi. Tapi Kalau tuh Bu, masuk ke informatika itu kelihatan keren walau gitu. gimana Bu? Soalnya kalau masuk di informatika itu udah pasti tersaring duluan. Nggak bisa dari jurusan selain eksak masuk ke informatika. Jadi sejak SMA tuh udah penjurusan kan. Nah, yang masuk IPA, masuk jurusan multimedia, SMK TI itu bisa masuk informatika. Jadi keren. Gitu ya, biar keren nih. Nanti buat adik-adik kelasnya bisa diajakin, ayo masuk informatika biar kelihatan keren. Walaupun nanti kalau ngoding mesti nyari di internet. Ya, itu fase belajar sih. It's okay. No problem. Iya. Nah, tapi nih Bu, kalau di informatika sendiri kan masih kayak banyak yang masuk itu kan cowok nih Bu. Kalau yang cewek tuh masih dianggapnya, masa cewek masuk informatika gitu, gimana Bu? Menurut saya pada era sekarang hal itu udah jarang terjadi sih. Jadi banyak kok CEO yang wanita gitu loh, dan mereka basicnya dari engineer. Jadi teman-teman yang masuk ke informatika, even teman-teman adalah cewek gitu ya, I think it's okay. Oke, jadi cewek cowok bisa nih langsung masuk ke informatika biar keren. Tuh. That's Nah, true. Bu, selain itu, pasti ya udah ditunggu sama teman-teman nih, pada pengen berbagi pengalaman tentang startup nih, Bu. Nah, sebelumnya nih, kalau dari Bu Eli sendiri, sebenarnya startup tuh apa sih, Bu? Oke, saya kalau mau jelasin itu sharingnya, boleh saya share screen sedikit? Boleh banget, Bu. Boleh ya, Silahkan. biar nanti penjelasannya nyambung gitu, ada visualisasinya. Oke. Gini ya, ini emang slide kosong sih Kak Hasna, jadi rencananya cuma mau coret-coret di sini aja. Jadi kalau ditanya startup itu apa, definisinya macam-macam. Jadi ada yang bilang startup itu tergantung dari sisi mana. Jadi ada dua aja, saya kelompokkan jadi dua. Kalau kita ngomonginnya dari perspektif government itu punya definisi sendiri menurut buku panduan dari perusahaan pemula berbasis teknologi, itu suatu program dari pemerintah. Kalau pemerintah itu mendefinisikan startup itu perusahaan apapun, nggak harus digital ya, nggak harus yang bentuknya apps gitu. Yang penting ada teknologinya. Jadi misalnya teman-teman yang dari jurusan pertanian gitu ya, mau bikin startup itu bisa banget gitu. Bentuknya nggak harus aplikasi, jadi bisa bikin kopi dengan teknologi X gitu. Yang bikin kopi itu baunya semakin bikin orang nggak ngantuk gitu misalnya ya. So itu bisa disebut sebagai startup. Ini kalau dari government. Gitu. Jadi perusahaan pemula berbasis teknologi. Jadi teknologinya itu nggak harus bentuknya website, aplikasi mobile, itu nggak harus. Tapi yang penting ada bentuk teknologi yang ditanamkan dalam produknya, gitu ya. Tapi kalau dari terminologi yang lain, gitu ya, startup itu adalah sesuatu yang bisa di scale up.
Apa itu scale up? Scale up itu adalah sesuatu yang bisa dikembangkan secara cepat gitu. Growth-nya itu bisa cepat. Jadi kalau misalnya kita ngomongin UMKM gitu ya, ini suatu kurva. Kalau kurvanya UMKM itu incremental. Jadi dia naiknya kayak gini. Gitu. Tapi kalau startup itu J curve. Jadi ini J gini. Nah, jadi ada kenaikan eksponensial di sini. Nah, ini namanya growth eksponensial yang dimiliki hanya oleh startup. Tuh. Jadi ini yang paling mencolok sih sebenarnya gitu. Ini yang paling mencolok. Perusahaan yang bisa scale up. Tuh. Makanya kalau saya ingin tanya deh sambil kita diskusi yang di sini ya, yang teman-teman yang hadir di sini nih. Kakak-kakak sekalian deh. Kalau misalnya nih, saya jualan bakso gitu. Bakso itu bisa disebut startup apa bukan ya? Tanyanya ke siapa ya? Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapat. Kak Hasna kayaknya masih di mute deh. Oh iya, Bu. Oke, itu yang paling penting ya. Tadi mute. Padahal Kak Hasna udah ngomong panjang ini tadi kayaknya. Iya, nggak lihat, Bu. Ternyata masih ke mute. Ya, kalau jualan bakso itu bisa dibilang startup bukan ya? Pertanyaannya itu, jawabannya apa ya kira-kira? Boleh izin menjawab? Boleh, silakan. Kalau menurut saya sih, kalau jualan bakso itu bukan startup, karena dia belum menggunakan teknologi. Kecuali kalau dia membuat bakso kering, dijual secara online, itu baru startup. Oh, oke. Ini yang menjawab Kak Ilham ya? Iya. Oh ya, oke. NIM berapa nih, Bu? Terus nanyain NIM. Oke, ya terima kasih jawabannya Kak Ilham. Jadi kalau kata Ilham ini saya setuju juga ya. Jadi kalau itu nggak ada teknologi, entah itu teknologi pangan atau entah teknologi apa yang disematkan di situ, itu berarti belum bisa disebut sebagai startup gitu. Nah, dan kalau teman-teman tanya lagi misalnya ya, berarti kalau misalnya saya bikin apps aja, terus apakah itu bisa disebut startup? Saya bikin apps tuh. Oke. Yuk, yang lain. Pada belum buka puasa nih, Bu. Jadi pada masih Wah, ini sangat bermanfaat ya. Ini kita puasa-puasa tapi belajar luar biasa, keren. Oke, ya udah. Jadi kalau dibilang itu startup apa bukan, tergantung ya. Jadi kalau misalnya itu adalah aplikasi yang dikembangkan menjadi suatu perusahaan kayak Gojek gitu ya, itu PT Gojek Indonesia itu bisa disebut sebagai startup. Tapi startup itu ada stage-nya sendiri gitu. Nanti saya akan cerita ya. Seperti itu sih jawabannya. Oke, itu buat penjelasan tentang apa itu startup ya, Bu. Yes. Baru masuk pertama udah berat nih, Bu. Berat ya. Oke, kalau Bu Eli sendiri nih, kalau boleh tahu, sejak kapan sih Bu, Ibu tuh udah masuk ke dunia startup ini, udah mempelajari terus mendalami gitu, Bu? Oke, jadi sebelum saya cerita tentang diri saya cerita dulu tentang suatu inkubator yang ada di Amikom, namanya Amikom Business Park, itu berdiri tahun 2013, waktu itu namanya I2TY, terus di tahun 2015 kalau nggak salah itu berubah nama jadi Amikom Business Park, lalu saya bergabung di situ tahun 2016. Nah, mulai dari situlah saya semacam familiar dengan istilah startup. Jadi gini teman-teman, ternyata pas saya masuk pertama kali ke startup itu tuh saya juga nggak paham ya, apa sih maksudnya startup gitu. Dan ternyata itu sangat erat kaitannya dengan kewirausahaan atau jiwa entrepreneur dari mahasiswa gitu, atau dari foundernya gitu. Nah, di situ ada banyak istilah-istilah yang berkaitan dengan startup yang sama sekali saya waktu itu nggak tahu gitu. Kayak misalnya nih, ada istilah namanya pitching. Pitching itu kalau di bahasa awam
kurang dimengerti waktu itu ya. Ternyata pitching itu presentasi, tapi di depan investor gitu, dan goal-nya adalah deal. Jadi kalau presentasi biasa, itu yang penting audiensnya ngerti, kita kasih informasi. Tapi kalau pitching itu kita kasih informasi, tapi endingnya adalah suatu dealing. Gimana, mau nggak mendanai startup saya? Nah, itu namanya pitching. That's why ada pitching competition dan lain-lain. Nah, waktu itu saya benar-benar yang cukup awam ya, nggak paham gitu. Tapi semakin berjalannya waktu, tahun 2016 itu ada pendanaan yang itu memang ditujukan untuk teman-teman bisa mahasiswa yang memiliki perusahaan yang ya maksud saya startup gitu ya, startup yang masuk kriterianya government ini gitu. Dia itu bisa dapat pendanaan sampai 300 juta. Nah, di sini saya jadi banyak mengurusi teman-teman yang memiliki startup ini. Nah, akhirnya waktu itu ya mau nggak mau jadi belajar. Karena environment-nya anak-anak informatika, anak-anak sistem informasi, teman-teman dari mahasiswa yang semangatnya tinggi untuk bikin startup, saya jadi tergugah hatinya untuk bikin startup juga gitu. Nah, jadi environment yang kayak gitu ternyata mendukung banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang masih mahasiswa, cari environment yang mendukung bakat teman-teman. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman ngerasa saya nggak ada deh jiwa entrepreneur, sama saya juga jujur aja saya bikin perusahaan, maksudnya buka usaha mesti bangkrut zaman segitu, zaman saya nggak tahu dunia startup tuh buka apa pasti selesai wassalamualaikum gitu ya. Tapi begitu saya masuk ke ABP, Amikom Business Park ini, karena saya sering banget dengerin pelatihan entrepreneurship, banyak mentor-mentor yang nemenin startup, terus saya jadi mentor, saya jadi belajar gimana caranya bikin usaha. Dan alhamdulillah sekarang usaha saya udah profit gitu. Dan ada karyawannya juga alhamdulillahnya gitu. So kalau ditanyain kapan sih mulainya? Tahun 2016 itu gitu. Oke, nah itu kan baru mulainya kan tahun 2016 tuh Bu, pas di ABP. Nah buat sampai di titik sekarang ini nih Bu, 2021, apa aja sih Bu yang udah dilaluin sama Ibu nih, biar teman-teman tuh kalau gagal sekali itu nggak cuma langsung nyerah gitu, kan harus ada tahap-tahapnya tuh Bu. Tahapan kalau dari saya ya, itu adalah pertama kita harus ikhlas belajar. Jadi teman-teman, saya pernah mendengar satu petuah ya dari petingginya Amikom tuh. Bilangnya sekarang ini kamu sebagai mahasiswa yang kamu cari itu adalah poin. Jadi ada apa ya istilahnya statement yang mungkin peribahasa gitu ya. Point to coin. Nah, jadi poin ini tuh maksudnya adalah keikhlasan kita sebagai mahasiswa untuk memberi kontribusi. Jadi ini tuh bisa aja wujudnya dari teman-teman jadi volunteer, terus teman-teman jadi panitia. Emang panitia ini dibayar? Enggak. Capek? Iya. Serius gitu. Tapi apa sih yang didapatkan? Sesuatu yang enggak didapetin sama mahasiswa yang lain gitu. Oke, pertama volunteering. Ini tuh pertama yang bisa didapetin adalah network. Network ini misalnya ini Kak Hasna ya. Kak Hasna itu gabung di satu squad namanya ASEP. Wah, ASEP ini adalah satu squad volunteer mahasiswa informatika gitu. Nah, di situ teman-temannya Kak Hasna itu orang yang pintar desain grafis, videografi. Kak Hasna pintar bikin event gitu. Someday ketika Kak Hasna punya usaha, Kak Hasna ingat, oh zaman dulu saya punya temen nih. Ya udah, berarti itu network. Yang lain,
Jadi Kak Hasna bisa kenal sama Bu Eli misalnya, nggak ada manfaatnya kayaknya ya. Terus ya misalnya Pak Arif Akbarul Huda jadi tahu nih, oh ini namanya Hasna gitu ya. Ya ini contoh aja. Tadi Ilham saya jadi lebih kenal dengan Ilham gitu. It's network. Panitia ini juga sama teman-teman. Jadi ketika teman-teman jadi panitia, networknya jadi luas. Ketika teman-teman kerja, yang dibutuhin itu apa sih? CV. Nah, CV-nya ini itu akan jadi ada isinya minimal itu. Jadi hal yang dilakukan oleh saya waktu itu dari tahun 2016 sampai mungkin sebelum itu saya udah melakukan ini sih. Jadi volunteer dulu. Terus habis itu alhamdulillah gitu ya, lama-lama jadi diminta jadi pembicara, itu jadi dapat koin. Oke. Oke. Nah, seperti itu. Nah, sampai sekarang di sini kalau dari perjalanan startup-nya itu emang dari saya nyoba dulu sih. Jadi point to coin, yang kedua adalah trial and error ya. Jadi saya nyoba error gitu, terus nyoba lagi sampai nggak error, sampai profit. Trial, error, profit ya. Ini sih, jadi usaha saya yang terakhir yang sekarang running itu yang paling berhasil menurut saya. Itu bukan karena semata-mata ada pasarnya, bukan hanya itu sih sebenarnya poinnya. Tapi poinnya adalah karena di awal ketika saya buka startup, saya bikin startup itu gagal saya belajar. Terus buka lagi gagal saya belajar gitu. Nah, pembelajaran itu untuk startup yang ketiga nggak akan terjadi lagi karena udah tahu trial, error, profit gitu. Gitu sih, teman-teman. Oke, jadi buat mencoba itu kalau ada gagal itu wajar ya, Bu? Yes. Nah, tadi kan pas di poin Ibu itu kan masih di fase bisa mahasiswa ya. Nah, sebenarnya mungkin teman-teman juga masih pada bingung nih Bu, ragu-ragu. Nah, sebenarnya apa sih manfaat mahasiswa itu buat masuk ke dunia startup, Bu? Oke. Kalau untuk pertanyaan itu saya ingin sharing sedikit tentang stage of startup. Ini image saya ambil dari GNP ya. Di sini itu pertama adalah idea. Oke. Idea ini harus di-encourage. Di-encourage itu didorong. Didorong oleh siapa? Oleh kampus, oleh suatu ekosistem yang berjalan baik gitu. Siapa aja tuh? Pertama adalah kampus. Kampus di sini itu isinya ya mahasiswa, MHS, terus ya kampusnya sendiri, lembaga. Oke. Nah, karena untuk jadi startup yang besar itu nggak mungkin nggak mulai dari sebuah idea. So, I will cerita. I will cerita. Saya akan cerita dari mulai idea dulu. Jadi, teman-teman mahasiswa yang sekarang ini masih mungkin baru masuk gitu ya, terus masih semester awal atau bahkan semester akhir, nggak apa-apa. Ketika teman-teman masih mahasiswa, itu peluangnya luar biasa besar malahan. Tapi ketika teman-teman udah lulus, nanti udah strugglingnya lebih berat lagi karena lawannya bukan lagi sesama mahasiswa, tapi mungkin aja adalah pengusaha-pengusaha yang udah berjalan, gitu ya. So, gimana sih mahasiswa itu bisa bikin startup, terus dia bisa masuk di stage yang mana gitu. Oke, di idea ini isinya cuman ide. Jadi teman-teman punya satu problem, ini berasal dari sebuah masalah. Problem ini coba teman-teman selesaikan gitu ya. Kalau di bahasa design thinking namanya empathize. Jadi kita merasa kita memposisikan diri kita itu berada di sepatunya orang lain. Jadi kita ngerasain gimana sih orang lain itu berada di masalah itu gitu, ada di lingkungan itu gitu. Oke, oh ternyata masalahnya tuh banyak ya. Kita sebagai anak informatika bisa banget nih nyelesain ini pakai apps misalnya. Oke, problem ya. So problem and solution ini di idea stage itu yang bisa banget dilakukan oleh mahasiswa. Terus bentuk pendanaannya, dukungannya, tadi dari kampus, ini kita punya satu
direktorat namanya kemahasiswaan ya. Di kemahasiswaan ini sangat mendukung teman-teman berkompetisi dan dapat pendanaan sejak idea stage. Kemarin saya baru aja create team gitu. Ya, bukan create sih, tapi menggabungkan. Nah, menggabungkan teman-teman dari volunteer-volunteer ABB, terus teman-teman dari komunitas komputer club gitu, saya gabungkan, saya jadikan satu tim. Jadi satu startup. Startup ini lolos tahap 1 untuk pendanaan akselerasi startup mahasiswa. Yang bimbing kebetulan waktu itu saya. Di sini itu dikawal langsung sama satu direktur namanya kemahasiswaan. Sama beruntungnya teman-teman di Amikom ada inkubator ABP. Jadi teman-teman bisa terbantu di situ. Oke, so di sini tadi yang ASMI itu berapa sih nominalnya? 25 juta. Lumayan. Tapi bukan value-nya ya, bukan uangnya sekali lagi, tapi adalah journey-nya. Jadi ketika teman-teman itu baru punya ide, udah dapat dukungan material seperti ini, saya yakin teman-teman jadi tambah semangat, oke? Terus besok pas teman-teman udah running gitu ya, itu akan naik ke seed stage. Nah, kalau yang di seed stage ini bahasa Indonesianya benih ya, masih benih. Jadi kalau yang tadi itu belum tervalidasi, di sini akan tervalidasi. Jadi kalau teman-teman itu tadi punya uang segini gitu ya dari pemerintah melalui kemahasiswaan Amikom, ini bisa lanjut ke seed stage gitu. Seed stage ini, ini bisa juga teman-teman ikut kompetisi ya. Lumayan. Kompetisi banyak di Amikom ya, kayak Amikta itu. Terus sudah. Di seed stage ini akan ada semacam validasi. Divalidasi idenya tadi. Kan di empathize itu kita cuman melihat oke, ada masalah gitu ya, tapi tidak kita beneran validasi ke pasar gitu. Nah, kita lempar ke situ. Nah, di sini mahasiswa bisa ikut teman-teman. Ikut namanya CPPBT. Kalau sekarang namanya pra startup. Berapa ini pendanaannya? Berapa kira-kira ya? Coba tebak. Yuk, siapa yuk yang mau nebak? Tenang. Nebak tidak berhadiah kok. Nanti nilai UTS-nya naik. Oh, Yep. nggak ada hadiahnya padahal. Tapi terus nilai UTS gitu ya. Ini pra startup ini nilainya adalah 250-an juta. Jadi bisa lebih, bisa kurang. Oke, sekali lagi bukan nominalnya teman-teman, bukan nominalnya, serius. Cuman kita tuh sekarang lagi berusaha, kita bikin usaha tuh modalnya lumayan besar. Dan biasanya kepentok mahasiswa, nggak punya modal Bu, udah deh nggak usah aja gitu. Akhirnya ya nggak punya usaha gitu. Tapi kalau dari ibaratnya ini teman-teman tuh belajar, tapi kegagalan itu tuh dibayarin gitu loh. Daripada saya waktu itu bikin usaha saya pakai uang pribadi itu, taruhlah 20 juta, 20 juta itu udah melayang aja gitu. Nah, Neng ini kamu dikasih panggung, ayo belajar, gagal nggak apa-apa gitu. Oke. Nah, terus lanjut ya. Terus di sini ada early stage. Nah, kalau di seed ini tadi itu siapa yang berperan selain kampus adalah inkubator. ABB misalnya ya, saya biar gampang, saya tulis saja ABB. Nanti teman-teman akan banyak di mentoring, diajarin di sini ya. Sama di sini ada satu lagi PPBT. Ini program yang sekarang masih ada, tapi nggak tahu nanti masih ada apa enggak. PPBT ini nilainya 300 juta. Banyak kok startup yang dari Amikom itu awalnya mahasiswa. Jadi saya mungkin akan cerita satu startup ya, namanya itu Lunasbos. Lunasbos ini dari mahasiswa Amikom, dapat pendanaan 300 juta udah jadi PT. PT bla bla bla. Terus sekarang diakuisisi, dibeli. Nah, ketika ini udah di seed,
teman-teman akan lanjut ke early. Jadi pertanyaannya tadi tuh singkat tapi jawabannya kok panjang banget gitu ya. Ini sekalian gitu loh maksudnya. 2 SKS ya. Nah, di early ini teman-teman, ini yang akan berperan adalah visi. Visi itu apa sih? Visi ini adalah venture capital. Jadi teman-teman kalau sering dengar ada ya venture capital di Indonesia banyak ya. Biasanya mereka pendanaannya nggak di ratusan juta, nggak, tapi ke serius. Jadi ada istilah serius. Kalau pendanaan guys, serius A, serius A, serius B dan seterusnya itu. Jadi yang kalau startup nih bedanya lagi. Kalau tadi kan tanyain apa itu startup, tadi ada scale up gitu ya. Ada satu perbedaan lagi, yaitu adalah valuasi atau nilai perusahaannya. Jadi kalau nilai perusahaannya itu semakin tinggi ketika perusahaan itu mendapatkan pendanaan. Jadi dari awal sini nilainya kecil ya, dapat pendanaan 25 juta, valuasinya bisa 250 juta. Dapat pendanaan 300 juta, berarti valuasinya bisa 3 miliar. Jadi nilai perusahaannya itu nanti berhubungan dengan nilai saham dan lain-lain ya. Jadi itu panjang ceritanya, nanti nggak selesai satu ngabuburit ini. Harusnya selesai paling besok Lebaran ya teman-teman ya. Nanti Oh, sekalian aja, woy. Ini kita takbiran bareng gitu. Dimarahin malaikat nanti. Oh. Oke. Nah, oke, di situ early ya, terus growth sampai ke lead. Jadi kalau nanti endingnya adalah IPO. IPO itu saham perusahaan kita dibeli secara publik, secara umum, siapapun boleh beli. Jadi kepemilikannya jadi banyak. Oke, saya semakin gelap ya ini guys. Ini bukan efek dari matahari, tapi memang kulit yang tidak mendukung ya teman-teman. Oke, itu sih Kak Hasna, ada yang mau dipertekokkan mungkin? Nah, itu tadi buat cara mengawalinya Bu. Tadi kan udah ada kayak CPPBT, terus PPBT. Nah, teman-teman pasti masih bingung nih buat masuk terjun ke sana tuh harus ngapain dulu nih Bu? Harus kemana dulu nih? Oke, kemana yuk? Ini gini teman-teman, jadi pas awal banget itu memang kita nggak bisa langsung tiba-tiba mak betuntuk untuk 250 yuto gitu ya. Nggak mungkin, tuh loh. Jadi awalnya tadi bisa nyari environment dulu teman-teman. Jadi kalau di sini mungkin saya akan tulis saja ya. Jadi environment itu tuh, aduh salah. Nah, di environment itu tuh maksudnya gini loh. Di environment itu maksudnya adalah lingkungan. Jadi mahasiswa itu kadang-kadang kalau saya kategorikan ada 2, mahasiswa baik sama mahasiswa unggul. Kalau mahasiswa baik itu mereka yang lulus tepat waktu, kuliah rumah, kuliah kos gitu. Itu mahasiswa yang baik. Tapi mahasiswa unggul itu ketika, oh ini berarti 2, unggul. Ketika IQ-nya tinggi, SQ-nya tinggi, sama emotional quotient-nya juga tinggi. Nah ini diasah semua teman-teman. Jadi ini bukan PSU ya teman-teman ya. Jadi kalau yang di sini mahasiswa unggul itu berarti IQ-nya dapat dari perkuliahan, bisa otodidak gitu. SQ-nya teman-teman bisa bagaimana teman-teman berhubungan percaya, bertakwa kepada Tuhan itu ya. SQ-nya adalah bagaimana teman-teman mengendalikan emosi. Oke, dari 3 ini sebenarnya masuknya ke sini nih, ke environment. Jadi ketika teman-teman itu kemauan untuk berprestasinya tinggi, teman-teman akan masuk ke environment yang bagus. Jadi kalau teman-teman itu pengen bisa programming, teman-teman masuk ke AMCC misalnya. AMCC itu komunitas komputer club ya.
Amikom Computer Club. Nah, di sini kan ada yang pinter UI UX, ada yang pinter programming, gitu. Oke, Bu, maaf Bu, saya kemarin pas Expo saya daftar, tapi habis itu saya nggak aktif di AMCC. Oh ya udah, berarti nggak apa-apa. Misalnya kamu nggak jadi ke AMCC, apa yang bisa dilakukan lagi? Ikut volunteering tadi. Volunteer ini bagus, environment-nya akan mendukung teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah teman-teman ikutin kayak semacam pelatihan-pelatihan gitu ya, entrepreneurship, sama nyoba untuk build satu usaha, entah itu startup, entah itu UMKM. Just try. Udah gitu ya, environment ini akan terbentuk sendiri. Jadi teman-teman ketika misalnya nih saya ceritanya ke volunteer ABB ya. Volunteer ABB itu hampir sebagian besar mereka punya startup. Gara-gara mereka ngurusin kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan startup. Terus mereka saya pengenlah bikin paling nggak 1 gitu. Terus mereka nggak pernah miss sama informasi yang berhubungan dengan startup. Gitu. Oke, so apa yang harus dilakukan pertama adalah masuk ke environment yang tepat. Itu sih kalau dari saya. Oke, mungkin salah satu ini nih, masuk ke Amikom juga merupakan pilihan yang tepat ya, Bu. Yes, that's true. Ini serius ya, saya bukannya promosi karena saya bagian dari Amikom, no. Jujur aja, kalau saya malah merasa beruntung. Saya dulu S1 di Amikom, S2 di Amikom gitu. Di Amikom itu environment-nya, entrepreneurship-nya kuat banget. Kita lihat kampusnya Amikom itu dibangun oleh seseorang, sosok yang bisa jadi role model kita, Prof. Yanto misalnya. Beliau itu bangun Amikom, mesti teman-teman tahu ceritanya kan, dari kecil kontrak gitu. Nah itu journey-nya pakai jiwa entrepreneurship juga gitu loh. So sampai sekarang Amikom sangat support kepada mahasiswa untuk punya usaha, terus punya prestasi. Jadi teman-teman, saya sedikit cerita, teman-teman yang sekarang ini punya startup, itu mereka nggak hanya mengandalkan pendanaan dari pemerintah loh, tapi mereka itu tuh berprestasi juga gara-gara ikut kompetisi. Jadi Amikom ini adalah kampus yang sangat support competition. Ada satu teman mahasiswa yang beliau ini keluar negeri dibayarin sama Amikom gara-gara kompetisi startupnya, ya aplikasinya terus dijadiin startup, itu menang di kompetisi gitu. Bahkan nggak perlu skripsi loh teman-teman kalau teman-teman lulus menang kompetisi gitu. Habis ini langsung banyak yang nyari-nyari kompetisi ini, Bu, biar nggak bikin skripsi. Yes. Nah, itu dulu tuh. Nah, dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanya ini. Nanti siapa tahu teman-teman ada yang masih mengganjal, ada yang pengen ditanyain, atau tadi ada yang belum terjawab, boleh loh. Langsung diketik di kolom chat, atau langsung open mic juga boleh. Mumpung ada Bu Eli nih, sharing-sharing pengalaman, kapan lagi coba, nanti di kelas nggak boleh nih. Oke, mungkin ada yang mau bertanya, teman-teman. Permisi, Bu. Yes. Mau nanya. Boleh. Misalkan nih kita mau bangun startup nih, dan kita misalkan udah dapat nih investor yang siap ngedanain usaha kita yang membutuhkan modal sekitar misalnya 100 juta gitu. Nah, misalkan nih bisnis yang kita bangun ini gagal gitu, belum dapat profit tapi gagal gitu. Nah, jadi itu hitungan untuk bayar ganti ruginya gimana ya? Oke. Biasanya. Nah, ini yang bertanya siapakah? Siapa namanya? Jadi Mas Taufik Ramadan, Bu. Taufik Ramadan. Oh ya, oke. Kak Taufik ya. Di sini, ini kebetulan saya punya satu
J-curve yang tadi saya ceritain. Jadi kalau misalnya investor itu invest gitu, mereka semakin ketika mereka investor itu tuh di sini itu kecil tapi resikonya besar. Jadi semakin mendekati sumbu ini, dia itu resikonya besar untuk gagal. Jadi kalau Taufik tadi tanya, gimana ya udah dapat 100 juta gitu, dan ternyata gagal. Jadi gini teman-teman, tergantung. Bentuk investment itu tuh kayak gimana. Jadi kalau ada yang disebut dengan grant, grant ini hibah, berarti ketika teman-teman gagal it's okay, nggak masalah gitu. Terus ada yang disebut dengan investment ya, investment. Nah, kalau yang investment ini yang ditanyain sama Taufik tadi, 100 juta tadi, itu tergantung dari kesepakatan sebenarnya antara investornya dengan startupnya. Tapi tentu aja investor ini itu invest mereka mengharapkan sesuatu, yaitu return. Apa itu return? Return itu ya apa yang mereka dapatin dari mereka ngeluarin uang gitu loh. Nah, kalau Taufik tadi gagal, ya ini kembali lagi kesepakatan tadi loh. Bentuk return-nya itu yang diharapkan apa sih? Ada yang bentuknya itu berupa profit. Ada yang berupa, ya ini ujung-ujungnya tetap profit ya, tapi ada yang berupa equity. Apalagi ini gitu ya, bahasa startup. Equity ini adalah saham, sharing saham. Jadi misalnya nih, kamu, Taufik, maksud saya, Taufik butuh 200 juta sebenarnya, tapi yang 100 juta itu Taufik udah punya, terus membutuhkan satu investor untuk nambahin biar lengkap 200 juta. Berarti ada share equity di situ. Biasanya di awal si investor ini minta saham, misalnya oke, saham untuk saya adalah 40% gitu. Nah, Taufik karena yang pemilik idenya itu lebih besar, 60%. Nah, sebenarnya bentuk return-nya cuman ini aja. Jadi ketika startup itu gagal, ya udah hangus, hilang. Investor itu tidak akan ibaratnya menyalahkan gitu ya, ya sebenarnya akan diusahakan bagaimanapun caranya biar nggak gagal gitu. Biasanya mereka akan cari aman sih teman-teman. Sebelum ini gagal, mereka akan yang disebut dengan exit. Apa itu exit? Exit ini adalah menjual sahamnya. Nah, jadi biar dia nggak rugi-rugi amat. Gitu sih. Nah, apa sih yang diharapkan dari investor sebenarnya dalam bentuk return tadi? Kenapa mereka mau gitu loh dikasih saham? Karena gini, ini kan dia naik ya, valuasinya dia naik. Ketika dia dapat series ini, first round atau second round atau third round, nilai perusahaannya tinggi, dia jual harga sahamnya itu akan jauh berlipat, nggak cuman terjual 100 juta, tapi bisa aja 1 M gitu. Jadi mengikuti nilai perusahaannya. Tuh, so kalau gagal gimana? Jawabannya adalah itu kembali ke kesepakatan dari kedua belah pihak, harus clear. Biasanya ada tertulis di akta perusahaan, di depan notaris, berapa saham yang dimiliki oleh si investor, berapa yang dimiliki oleh foundernya, seperti itu. Dan ketika nanti ada kebangkrutan, itu apa yang akan dilakukan itu. Oke, dah. Baik, Terima Bu. kasih. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Taufik udah tanya. Oke, menjawab ya buat Mas Taufik. Buat teman-teman yang lain nih, masih satu kali pertanyaan lagi nih. Masih ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Tanya Bu, mau tanya Bu. Boleh. Hilmi ya? Helmi.
kendala apa saja yang dialami mahasiswa selama perjalanan merintis startup dan apa solusinya, Bu? Oke, terima kasih Helmi. Ketika di sini teman-teman, kalau di stage ini, apa sih kendalanya mahasiswa? Pertama, ketika mau bikin masih di stage idea, si mahasiswa ini biasanya itu adalah kesulitan nyari talent. Jadi teman-teman sekarang ini berangkat dari satu prodi yang udah keren lah gitu, melahirkan talent. Jadi kalau startup itu tuh ada hustler, ada hipster, ada satu lagi gitu ya. Intinya orang yang ngerti bisnis, orang yang ngerti coding, sama orang yang ngerti pemasaran gitulah, gitu. Oke. Nah, biasanya kalau teman-teman dari informatika, teman-teman tahu secara teknis bikin produknya, bikin apps-nya, tapi nggak tahu cara memonetize-nya atau cara untuk mendapatkan uang dari aplikasi itu. Nah, biasanya di sini itu kendalanya adalah nyari teman yang bisa bisnis, bisa marketing gitu. Nah, itu ini biasanya tantangannya ketika teman-teman masih di idea. Tapi nggak jarang ini terjadi kepada teman-teman mahasiswa informatika adalah mereka bikin dari awal sampai akhir aplikasi itu sendiri. Ngeriset usernya sendiri, gitu ya, coding-nya sendiri, gitu ya. Terus habis itu ketika itu udah jadi, nyari talent-nya baru. Oke, jadi kendalanya itu. Sama yang kedua adalah kendalanya jika startup itu tidak kunjung mendapatkan uang. Nah, itu kendala. Oh, solusinya dulu ya. Jadi talent ini solusinya apa? Network. Jadi balik lagi ke environment tadi, teman-teman. Jadi banyak-banyak kenal teman-teman anak komunikasi misalnya, anak ekonomi gitu. Yang mereka atau anak-anak kewirausahaan itu bisa untuk nambah insight teman-teman gitu. Atau masuk ke suatu komunitas entrepreneur yang di Jogja misalnya. Oke. Itu satu talent. Yang kedua adalah ketika mahasiswa itu udah nggak punya pendapatan dari startup itu. Jadi masih dalam stage idea, terus teman-teman sebagai mahasiswa ingat kata-katanya Bu Eli gitu ya. Oh, kata Bu Eli, ini dilombain aja, ikut kompetisi gitu. Oke, ikut kompetisi. Nyata nggak menang. Oke, nggak apa-apa. Kata Bu Eli harus pitching ya. Udah pitching. Pitching ternyata nggak menang juga. Ya udah. Satu lagi apa ya? Hibah. Oh, hibah. Itu akselerasi 5 juta. Nyoba yuk. Gagal juga. Nah, itu biasanya yang jadi kendala adalah ketika si mahasiswa itu udah ngerunning beberapa bulan dan nggak ada income atau nggak ada pendapatan untuk startup itu. Nah, itu biasanya jadi kendala apakah startup itu akan berkelanjutan atau enggak gitu. Nah, solusinya apa ini? Solusinya adalah teman-teman mulai dari ide itu make sure bahwa idenya memang ide yang dibutuhin gitu ya. Problem yang memang harus diselesaikan. Jadi saya ingin ngasih contoh gitu. Satu contoh mungkin ya, masih ada waktu kan? Tak stop share screen dulu ya. Jadi untuk menjawab gimana solusinya, untuk bisa menyelesaikan, nah ini dia.
gimana solusinya ketika startup itu kendalanya adalah nggak dapat pendanaan, udah lama ikut lomba juga nggak menang gitu. Berarti perlu koreksi diri sih tentang startup itu gitu. Mungkin aja ada hal yang terlewat gitu. Atau mungkin teman-teman perlu mengubah model bisnisnya. Nah, kayak gitu-gitu ya. Jadi tuh ngomongin model bisnis satu pertemuan sendiri. Oke, ini saya akan share screen hal lain ya. Ini untuk funny, untuk hal-hal lucu aja, lucu-lucuan nih ceritanya. Jadi kalau teman-teman lihat ini ya, ini kan suatu teknologi yang nggak dibutuhin itu. Tapi masalahnya ada. Jadi orang kalau makan telur itu tuh amis gitu loh. Terus, wah itu kan problem. Katanya startup itu nyelesain problem. Ya udah aku bikin aja suatu sumpel irung gitu ya. Yang warnanya merah ini gitu. Nah, kira-kira ini kalau dilempar ke pasar laku nggak? Terus kalau dikompetisiin laku nggak? Kalau pitching laku nggak gitu. Ada nggak yang mau invest? Enggak. Karena apa? Karena nggak semua masalah itu harus diselesaikan dengan teknologi gitu loh. Kamu tinggal gini aja udah selesai sih gitu. Oke, nah terus ini adalah sesuatu yang sebenarnya unnecessary ya. Kita kalau makan mie gitu, jangan lapar loh ya. Kita lagi makan mie gitu, terus rasanya panas, terus kita bikin satu teknologi pakai IoT gitu ya, yang ditaruh di sumpit kita biar mie itu ketika kita makan nggak terlalu panas, terus nggak bikin melonyo. Gitu. Nah itu teknologi ini juga saya yakin teman-teman juga nggak mau beli gitu loh. So apa yang harus kita lakukan untuk kendala yang itu? Ya kita harus balik lagi ke problem solving kita tuh sebenarnya udah pas apa belum sih gitu. Nih ya, ini ada mbak-mbak dia bikin satu teknologi yang bagus ya, biar bisa dibawa kemana-mana ya, itu juga adalah satu contoh biar kita fresh aja teman-teman, biar nggak kaku-kaku banget ya. Gitu Hilmi, mungkin jawab atau tidak? Gimana Mas Hilmi, sudah menjawab belum? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Hilmi sudah bertanya. Nah, itu tadi juga pertanyaan terakhir dari sesi kali ini nih, Bu. Wah, cepat sekali ya. Iya, Bu, udah mau 1 jam nih, Bu. Nah, pertanyaan tadi kan udah sebagai penutup nih buat sharing kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih buat Bu Eli yang sudah menyampaikan ilmu dan sharing pengalamannya. Semoga bisa memotivasi teman-teman dan memberikan pencerahan nih mengenai startup buat teman-teman biar besok bisa, wah aku mau bikin startup gitu. Biar sama kayak Bu Eli. Nah, buat ngobrol selanjutnya nih teman-teman juga bisa request loh buat kedepannya pengen sharing materi apa, terus atau ada request, Kak sharing sama ini dong, kayak gitu boleh loh, nanti bisa saran di IG-nya Prodi Informatika. Nah, sebelum ditutup nih teman-teman, jangan lupa juga buat presensi, tadi udah dikirim presensinya di kolom chat. Nah, terakhir, sebelum ditutup, buat teman-teman saya ucapkan terima kasih juga yang udah join di Zoom ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Berhubung udah 20 menit lagi waktu berbuka, saya ucapkan juga selamat berbuka. Dan mohon maaf lahir dan batin, habis ini udah 2 hari lagi lebaran nih teman-teman. Oke, ini saya selaku Hasna, selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan tingkah laku yang tidak disengaja maupun sengaja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat liburan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.